Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Siti Umawati Espabanyo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi oleh dosen pengampu Bapak Fauzi Eskom MM dengan judul tugas Sejarah dari Perkembangan Sistem Informasi. Sejarah perkembangan sistem informasi merupakan perjalanan panjang dan kompleks, berkembang seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia untuk mengelola informasi. Berikut penjelasan lengkapnya dibagi berdasarkan era dan karakteristik utama. Yang pertama, era prakomputer sebelum 1950-an. Sistem informasi manual. Sebelum adanya komputer, manusia mengelola informasi secara manual. Metode yang digunakan meliputi buku besar dan jurnal untuk mencatat transaksi keuangan dan data akuntansi, arsip kertas untuk menyimpan dokumen dan informasi penting, sistem pengiriman pesan seperti surat, telegram, dan telepon untuk komunikasi antar individu dan organisasi. Sistem penyimpanan informasi sederhana seperti kartu, katalog di perpustakaan. Keterbatasan sistem ini sangat jelas. Prosesnya lambat, rentan kesalahan, sulit diakses oleh banyak orang secara bersamaan, dan kapasitasnya penyimpanan terbatas. Yang kedua, era komputer awal 1950-an sampai 1970-an. Generasi pertama, komputer 1950-an awal 1960-an. Komputer generasi pertama berukuran besar, mahal, dan menggunakan tabung vakum. Kemampuan pemrosesan datanya terbatas, dan bahasa pemrogramannya masih singkat rendah. Sistem informasi pada era ini masih berpusat mainframe dan digunakan terutama oleh organisasi besar seperti pemerintah dan perusahaan besar. Contohnya, penggunaan komputer untuk sensus penduduk atau pengolahan data keuangan skala besar. Generasi kedua komputer, awal 1960-an sampai 1970-an, transistor menggantikan tabung vakum, mengakibatkan ukuran dan biaya komputer berkurang. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran mulai dikembangkan, memudahkan pengembangan sistem informasi. Sistem operasi mulai muncul, menggerakkan manajemen sumber daya komputer secara lebih efisien. Sistem informasi mulai terdistribusi dengan terminal jarak jauh terhubung ke komputer pusat time sharing. Basis data awal mulai dikembangkan, namun masih sederhana. Yang ketiga, era komputer modern 1970-an hingga sekarang. Generasi ketiga komputer 1970-an sampai 1980-an, sirkuit terpadu meningkatkan daya komputasi secara signifikan, menurunkan biaya dan ukuran komputer. Mini komputer dan mikrokomputer muncul, membuat sistem informasi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh organisasi yang lebih kecil. Perkembangan jaringan komputer seperti ARPANET, pendahulu internet, dan database relasional seperti SQL memperluas kemampuan sistem informasi. Sistem manajemen basis data mulai berkembang pesat. Generasi keempat komputer 1980-an sampai 1990-an, mikroprosesor dan VLSI menyebabkan ledakan dalam daya komputasi dan penurunan biaya lebih lanjut. Komputer pribadi menjadi sangat populer, merevolusi akses ke sistem informasi. Perkembangan perangkat lunak aplikasi yang mudah digunakan seperti spreadsheet dan word processor semakin memperluas penggunaan komputer. Jaringan area lokal LAN dan jaringan area luas WAN semakin umum digunakan. Munculnya sistem informasi manajemen SIM yang terintegrasi mencakup berbagai fungsi bisnis. Era internet dan jaringan 1990-an hingga 2000-an. Internet berkembang pesat, membawa revolusi dalam komunikasi dan akses informasi. Sistem informasi berbasis web mulai muncul, memungkinkan akses informasi secara global. E-commerce dan e-business mengubah cara bisnis dilakukan.
Perkembangan intranet dan ekstranet memungkinkan kolaborasi dan berbagai informasi dalam organisasi dan antar organisasi. Era sistem informasi modern 2000-an hingga sekarang ditandai oleh perkembangan teknologi berikut. Kecerdasan buatan (AI) meningkatkan kemampuan sistem informasi dalam pengolahan data, pengambilan keputusan dan otomatisasi tugas. Big data, kemampuan untuk memproses dan menganalisis volume data yang sangat besar. Cloud computing, penyimpanan dan pemrosesan data melalui internet, meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas sistem informasi. Mobile computing, akses sistem informasi melalui perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Internet of Things, konektivitas perangkat fisik ke internet, menghasilkan data yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Blockchain, teknologi yang memungkinkan penyimpanan data yang aman dan transparan. Perkembangan sistem informasi di Indonesia. Indonesia mengalami perkembangan sistem informasi yang sejalan dengan tren global, meski dengan tantangan tersendiri seperti kesenjangan digital dan infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong digitalisasi dan pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung perkembangan sistem informasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, dan bisnis. Nah, kesimpulannya, perkembangan sistem informasi merupakan proses evolutif yang terus berlanjut. Setiap era ditandai dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan pengelolaan informasi yang lebih efisien, efektif, dan terintegrasi. Ke depan, perkembangan sistem informasi akan terus didorong oleh teknologi baru dan kebutuhan manusia yang terus berkembang. Nah, itu saja video penjelasan dari saya terkait sejarah perkembangan sistem informasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.